Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiorentina Eka Putri, NIM 1192627 dari Prodi Farmasi. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran normal diubah menjadi sistem daring atau sistem pembelajaran jarak jauh. Apa sih pembelajaran daring itu? Pembelajaran daring adalah pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen dan mahasiswa, tetapi melalui media online. Contohnya seperti video conference, e-learning, dan juga video-video yang telah di-share sebelumnya. Gimana sih caranya mengatasi rasa bosan saat pembelajaran daring? Sekali-sekali ada rasa malas itu wajar, tetapi apabila terus-terusan, maka itu tidak wajar. Di sini saya ingin memberikan beberapa tips untuk mengatasi rasa malas belajar. Yang pertama, kertas konsekuensi. Di kertas ini kita bisa menulis konsekuensi yang kira-kira dapat terjadi kepada kita kalau kita tidak belajar. Terkadang rasa cemas dan takut itu perlu agar kita lebih peduli terhadap tanggung jawab kita. Jadi kita harus berpikir dua kali jika ingin bermalas-malasan. Semoga hal itu dapat meningkatkan kita agar lebih semangat belajar. Kedua, buat list tujuan belajar. List tujuan belajar ini sangat penting untuk kita memotivasi diri kita sendiri agar lebih giat belajar. Selain itu, list tujuan belajar ini juga dapat menjadi sugesti agar kita dapat mencapai tujuan kita. Contohnya, apabila kita ingin mendapatkan IP di atas 3,5, kita harus menuliskan tujuan itu di dalam kertas dan menulis rincian nilai-nilai per matkul, lalu ditempel di tempat kita biasa belajar. Jadi apabila kita sudah mulai malas-malasan belajar, kita dapat melihat list itu dan kemudian menjadi lebih semangat belajar. Yang ketiga, memberikan penghargaan ke diri sendiri. Nah, apabila tujuan-tujuan yang telah kita buat tadi tercapai, tidak ada salahnya jika kita memberikan penghargaan ke diri sendiri. Penghargaan sederhana saja, seperti membeli makanan atau barang-barang yang kita inginkan. Penghargaan sederhana seperti itu bisa menjadi semangat untuk mencapai target-target berikutnya. Yang keempat, buat rangkuman. Biasanya kan kalau kita belajar, kita suka malas membaca buku, modul, atau PPT isinya penuh dengan tulisan. Nah, jadi untuk mengantisipasinya, kita bisa membuat catatan dengan bahasa yang lebih sederhana, tidak bertele-tele, dan lebih jelas. Selain itu, kita juga bisa membuatnya dengan menggunakan bahasa yang informal, atau kita buat menjadi mind map, agar lebih mudah dipahami. Agar dapat lebih berwarna, kita juga bisa menggunakan spidol warna-warni agar tidak membosankan. Yang kelima, bentuk kelompok belajar. Kita tetap bisa belajar bersama melalui aplikasi video conference seperti Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Apabila saat perkuliahan, biasanya kita malu untuk bertanya kepada dosen mengenai materi yang belum kita paham. Namun, jika bertanya kepada teman, biasanya kita akan lebih santai dan enjoy sehingga materi lebih mudah dipahami. Dan apabila kita belajar sendirian, biasanya kita merasa ngantuk dan mudah bosan. Namun ketika belajar bersama teman-teman, kita dapat menghidupkan suasana sehingga tidak bosan. Namun kita harus membuat komitmen agar jangan banyak bercanda, tetapi harus benar-benar fokus belajar. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.